Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis tafsir, konsep Islam dan psikologi dengan tema basit atau artinya melapangkan. Kelompok kami yaitu yang pertama Aisyah Septiara Dewi, Aisyah Nurfitria, Diki Tri Prayoga, Revani Fatma Nabila, Satrio Arta Priyatna. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tema dari basit. Basit memiliki kata dasar yaitu basato, basuto, yabsutu, bashatota yang memiliki makna dalam Al-Quran yaitu melapangkan, sedangkan adapun secara umum yaitu mudah, tak susah, menyebar, merebak, meluas, membentang, membentangkan, mengembangkan, terbuka, terbentang, menggembirakan, menyenangkan, menerangkan, menjelaskan, dan menguraikan. Selanjutnya ada makna istilah menurut pandangan ulama. Yang pertama ini ada Ibnu Qudamah. Ulama ini berpendapat bahwa basit adalah suatu bentuk bantuan Allah yang diberikan kepada hambanya untuk memudahkan urusan dan memberikan kelapangan dalam kehidupan. Yang kedua Al-Ghazali. Pendapat Al-Ghazali tentang basit adalah bahwa itu adalah nikmat Allah yang meliputi seluruh aspek kehidupan baik dunia maupun akhirat. Kemudian yang ketiga ada Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah, basit adalah keadaan di mana Allah membukakan pintu-pintu rahmatnya, memberikan kelapangan dan melancarkan urusan hambanya. Yang keempat ada Ibnu Rajab. Ulama ini berpendapat bahwa basit adalah pemberian Allah yang meluas, mencakup segala sesuatu dan mengarahkan hambanya kepada kebaikan dan kemudahan. Yang kelima ada Al-Qurtubi. Menurut Al-Qurtubi, basit adalah anugerah Allah yang diberikan secara meluas kepada hambanya, baik dalam urusan dunia maupun agama. Baik, kemudian adalah coding. Apa sih coding itu? Coding itu adalah setiap anggota kelompok mencari kata kunci pada setiap ayat-ayat yang telah disampaikan oleh rekan saya. Kemudian kami menyimpulkan poin-poin apa saja yang cocok pada ayat tersebut. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 245, kami menyimpulkan bahwa yang cocok ialah berusaha, adil, tegas, konsisten, dan juga dermawan. Setelah kita sudah mendapatkan poin-poin apa saja yang cocok pada ayat-ayat tersebut dari surat yang pertama hingga 18, kita mengkategorisasikan menjadi afektif, kognitif, dan juga behavior. Jika sudah mengkategorisasikan, kita memilih hal apa aja yang memang cocok pada ayat tersebut. Pada kelompok kami, kita menyimpulkan pada kategorisasi, kita mengambil yang pertama ada tegas, rendah hati, perfeksionis, adil, penyayang, pemaaf, dan juga dermawan. Dari situ kita menjadikan formulasi, yang itu mendefinisikan kalimat basit pada aspek-aspek dan juga menyambungkan pada afektif, kognitif, dan juga behavior. Baik, selanjutnya adalah tahapan metode analisis tafsir. Tema yang kami dapatkan ialah basit. Basit sendiri memiliki arti secara bahasa yaitu melapangkan, yang diambil dari 3 huruf, yaitu ba, sa, dan to. Kami mencari pradata dibantu dengan menggunakan website Tanzilnet. Berdasarkan Tanzilnet, kami mendapatkan 23 ayat. Lalu kami saring kembali menjadi 18 ayat. Kami menentukan mufasir menggunakan tafsir Ibnu Katsir jilid 1 sampai dengan 8. Selanjutnya yaitu tahap interpretasi. Kami menjabarkan dan mencari makna kata basit atau melapangkan dari setiap surat dan ayat seperti apa dan bagaimana Allah melapangkan dari ayat-ayat tersebut. Lalu ada ayat yang kami dapatkan. Yang pertama itu ada Al-Baqarah ayat 246
dan 247, Al-Maidah ayat 64, Al-A'raf ayat 6, Al-Rod ayat 26, Al-Isra ayat 29 dan juga 30, Al-Qasas ayat 82, Al-Ankabut ayat 62, Arum ayat 37 dan 48, Saba ayat 36 dan 39, Az-Zumar ayat 52, Asyura ayat 12 dan 27, Al-Mumtahanah ayat 2, dan Nuh ayat 19. Baik, selanjutnya ada 7 indikator dari Basit sendiri. Yang pertama itu ada indikator tegas secara bahasa dan istilah. Indikator tegas sendiri secara bahasa tidak jauh berbeda dengan secara istilah, di mana secara bahasa tegas mengacu pada sikap atau tindakan yang jelas, tegas tanpa keraguan. Secara istilah, tegas merujuk pada sikap atau tindakan yang jelas, tajam tanpa ragu-ragu, seperti itu. Kalau kita bicara tentang perilaku, contoh perilaku yang tegas itu adalah dengan cepat dan tegas menetapkan batasan yang jelas, mempertahankan standar atau prinsip dengan teguh tanpa terpengaruh oleh tekanan atau pendapat orang lain. Selanjutnya ada indikator rendah hati. Secara bahasa adalah indikator rendah hati ini mengacu pada sikap atau sifat seseorang yang tidak sombong, tidak menyombongkan diri, atau tidak merasa lebih unggul dari orang lain. Secara istilah pun, indikator rendah hati adalah sikap atau sifat seseorang yang tidak sombong atau angkuh, serta bersedia untuk mengakui kelebihan dan kekurangannya, seperti itu. Kalau perilaku dari indikator rendah hati ini adalah mencerminkan kesediaan untuk belajar dari orang lain dan tidak merasa lebih unggul dari orang lain, seperti itu. Selanjutnya ada indikator perfeksionis. Secara bahasa, orang yang ingin segala-galanya atau mempunyai sifat yang sempurna. Secara istilah pun, bagi orang-orang yang menuntut diri sendiri dan orang lain untuk menghasilkan sesuatu dengan standar yang terlalu tinggi. Kalau kita bicara perilaku dari perfeksionis adalah contoh mengevaluasi secara detail dan sangat ketat, tidak puas dengan hasil yang hampir sempurna, dan merasa cemas atau stres jika sesuatu tidak sesuai dengan standar yang tinggi yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada indikator adil. Secara bahasa adalah sama beratnya, tidak berat sebelah, tidak memihak berpihak, dan yang benar dan tidak sewenang-wenangnya. Secara istilah pun suatu hal yang tidak atau suatu hal yang menjamin semua kalangan, baik pribadi maupun kelompok. Kalau kita bicara tentang perilaku dari adil sendiri, ialah memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang tanpa memandang latar belakang, serta memperlakukan orang dengan integritas dan keadilan. Selanjutnya ada indikator penyayang. Secara bahasa, dari kata penyayang mengacu pada seseorang yang memiliki sifat kasih sayang, perhatian, dan kepedulian terhadap orang lain. Secara istilah pun, penyayang merujuk pada sifat atau karakteristik seseorang yang memiliki rasa kasih sayang dan kepedulian yang mendalam terhadap orang lain atau makhluk lainnya, seperti itu. Kalau kita bicara contoh perilaku dari indikator penyayang, itu adalah seseorang yang penyayang cenderung menunjukkan perhatian, kebaikan, belas kasihan dalam interaksi dengan sesama. Lalu ada kata pemaaf. Pemaaf di sini secara bahasa merujuk pada seseorang yang memiliki sifat atas atau kemampuan untuk memaafkan kesalahan atau kesalahan orang lain. Secara istilah pun, pemaaf mengacu pada sifat atau karakteristik seseorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan pengampunan terhadap kesalahan orang lain. Kalau kita bicara contoh perilakunya kembali, contoh perilaku pemaaf ini memberikan maaf tanpa membawa dendam, bersedia melepaskan ketidaksetujuan atau ketidaksempurnaan orang lain, dan mencari kedamaian serta rekonsiliasi dalam hubungan, seperti itu. Selanjutnya ada indikator dermawan. Secara bahasa, dermawan dalam bahasa mendefinisikan pada sifat atau sikap murah hati, rela berkorban,
dan kepedulian terhadap sesama. Secara istilah, dermawan ini mencerminkan sikap positif dalam perilaku sosial seseorang sebagai individu yang nggak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga berbagi, membantu, dan memberikan kontribusi kepada mereka yang membutuhkan. Kalau kita bicara contoh perilakunya, contoh perilaku dari indikator dermawan itu contohnya memberikan bantuan atau sumbangan kepada orang lain tanpa pamrih, berbagi dengan sukarela, dan menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan orang lain dengan tulus, seperti itu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akhiri presentasi ini, pembelajaran ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.